Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan kami, Bapak dan Anak Maldini Channel. Ya, pagi ini saya ajak teman-teman kita bincang-bincang pagi sambil temani teman-teman yang mungkin masih ngopi. Saya sudah selesai ngopi tadi. Hari ini teman-teman adalah hari yang spesial buat saya karena puji Tuhan suka duka dipakainya untuk kebaikan saya, keluarga, bahkan jemaat. Karena hari ini tanggal 15 Oktober 2022 genap 2 tahun saya berada bersama-sama dengan jemaat di Kadobepa. Mungkin kalau banyak teman-teman yang masih bertanya-tanya di mana Kadobepa, itu di daerah persawahan Waikelosawa. Jadi bisa ada banyak jalan menuju ke Kadobepa. Itu Kadobepa dekat dengan tempat wisata Kacura, air terjun mini, juga tidak terlalu jauh dari Waikelosawa, bendungan Waikelosawa. Itu bisa lewat kilo 9, bisa lewat simpang kilo 6, bisa lewat Marera Kalada, bisa dari Kurutepe Waikabubak. Ada banyak jalan menuju ke Kadobepa. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada yang penasaran bisa mainlah ke sini ya. Oke. Ya, hari yang spesial. Saya pun juga bahagia 2 tahun perjalanan pelayanan di jemaat ini. Nah, teman-teman, bersyukur dan pastinya kita setiap syukur ya kita nyatakan bentuk syukur kita dalam segala tindakan, bahkan juga pastinya kita selalu menaikkan doa. Hari ini kita cerita-cerita ya, kita bincang-bincang tentang doa ya. Injil Matius pasal 6 itu, jadi mulai dari ayat 5, 6, 7, 8. Di waktu itu Yesus berkata bahwa jika engkau berdoa jangan menjadi orang yang munafik, yang berdiri di tikungan jalan, di atas gedung, lalu teriak-teriak begitu. Terus Yesus berkata ya kalau berdoa ya masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Terus juga ya ketika berdoa juga jangan hanya berdoa muter-muter supaya nanti dianggap seolah-olah kayak hebat. Lalu juga di ayat 8 dikatakan supaya bahwa Tuhan tidak suka orang-orang yang seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman melihat itu konteksnya bahwa kalau teman-teman bisa buka di YouTube itu ya cara berdoa orang Yahudi dan orang Kristen Ortodoks, ya itu masih gaya itu masih juga dipertahankan. Jadi sebenarnya kalau ada penafsiran kita sekarang ini ya tidak ada salahnya, hanya memang Yesus waktu itu mengkritisi bahwa ada banyak buat muatan-muatan bahkan ya terkesan ya itu tadi supaya dilihat orang, supaya dianggap rohani. Jadi Tuhan tidak suka itu. Ya begitu. Dan hal itu ya ketika Yesus berkata masuklah dalam kamar itu dalam konteks waktu itu kan begitu. Maksudnya sebaiknya. Ya kalau sekarang kalau kita tafsirkan ya ya lebih baik masuk kamar kan daripada harus teriak-teriak begitu. Tapi tidak berarti juga sekarang lalu ada beberapa yang bilang, wah kalau begitu sesuai dengan ayat ini ya tiap kali kita berdoa harus masuk kamar. Nah kalau tidak masuk kamar berarti tidak jadi berdoa. Ya kan bukan begitu juga. Lalu juga ada yang bilang, ya sebenarnya ketika kita menyampaikan semua doa itu ya kita betul-betul dengan ya seluruh apa yang kita sampaikan itu ya kita sampaikan betul. Oke kalau sungguh-sungguh ya biar dia mau panjang, dan itu kalau untuk pribadi sendiri yang berdoa ya biar 1 jam bahkan sepanjang hari ya tidak masalah kan begitu. Tetapi juga mengulang-ulang kata-kata terus dalam hal yang umum itu kan kita harus pikir 2 kali, jangan sampai kita yang berdoa tapi jadi batu sandungan untuk orang lain. Saya pernah alami, saya waktu SMP, jadi sama-sama dengan orang tua saya.
Biasa waktu itu kan sering ikut persekutuan doa begitu. Nah, namanya kan masih anak-anak ya, umur remaja lah. Terus saya juga cerita ini ya biasa sebagikan ketika berkhotbah begitu. Tapi sebelumnya teman-teman ya, saya sekali lagi saya bilang seperti konten-konten saya yang sebelumnya. Saya tidak berkhotbah di sini ya, tidak, saya tidak berkhotbah. Saya ajak teman-teman untuk kita bincang-bincang pagi aja, ngobrol-ngobrol begitu. Ya, pastinya tentang isi Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab. Oke, lanjut tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi waktu itu ketika diajak terus mas makan, mau makan. Nah, kan sama-sama deh orang tua saya, terus apalagi kalau ya kami di desa-desa kan penghargaan terhadap pelayan luar biasa. Jadi saya lihat di piring, wow, ini daging ayam besar, ini daging ayam kampung lagi gitu. Nah, pas berdoa itu ya saking asiknya tutup mata, eh terus tiba-tiba ya saya dengar bunyi suara kucing meong meong. Wah, di situ saya tidak nyaman dan saya mulai sedikit buka mata dan tidak berkonsentrasi terhadap doa karena saya pikir ini kalau doa lama giliran amin saya punya daging ayam hilang ini kan selesai lalu saya mau makan apa begitu. Jadi ya itu juga sering terjadi sekarang ya, makanya saya kalau juga cerita itu sudah kalau doa itu artinya ketika kita menyampaikan doa dengan sungguh, ya kita juga tidak perlu harus bertele-tele dan supaya dianggap orang bahwa dia hebat berdoa ya. Tapi kalau orang bisa merangkai kata-kata dengan baik ya tidak masalah. Tapi maksud saya begini, lebih kepada to the point. Jadi kita mau makan, oke lah kalau hanya doa, misalnya doa-doa makan ya atau di rumah. Mungkin kita selipkan tentang anak-anak kita yang ada di tempat kuliah. Ya kita doakan juga supaya Tuhan juga kasih mereka makan. Tetapi kalau sudah kita campur semua, akhirnya ini mau doa makan apa mau doa syukur syafaat begitu. Tapi tidak masalah juga kalau dalam rumah tangga ya mungkin momen itu kita pakai. Tidak masalah itu dalam rumah tangga. Tapi kalau dalam hal-hal umum, ya coba pikirkan ya. Misalnya dalam situasi ketika ada sebuah acara besar, lalu ya kami minta yang terhormat, yang kami kasihi untuk pimpin doa. Doa makan gitu. Nah sudah lewat jam makan, sudah banyak orang yang lalu kita berdoa sepanjang kita ukur ini mulai dari wengapu sampai wetabula pulang pi wengapu lagi. Nah terus kapan aminnya? Dan begitu banyak orang yang memang sudah lapar, itu kan saya pikir malah tidak jadi berkat. Oke kita yang berdoa ya kita berdoa betul bersungguh-sungguh, tapi ya justru yang kita sampaikan justru tidak jadi berkat untuk orang lain. Memang betul kita bilang lagi, ya sudah itu kan tergantung pribadi, silakan harus berdoa, tapi kan kita juga yang harus pikir. Makanya ada satu ilustrasi bilang begini, supir dengan pelayan siapa yang masuk surga. Tapi itu hanya cerita lucu begitu ya. Kalau dikatakan yang pelayan dikatakan juga bahwa tidak supir. Kenapa supir? Ya karena ketika dia ugal-ugalan semua penumpang berdoa. Jadi dia jadi berkat supir itu. Lah kalau pelayan, iyalah orang ketika dalam ibadah dia berdoa panjang lebar. Akhirnya yang ikut berdoa justru pada maki-maki di situ. Jadi dia tidak jadi berkat gitu. Jadi ya memang sekali lagi saya katakan tidak ada yang salah. Hanya kita harus bisa melihat sikon. Sama dengan begini. Kalau kita mau makan, ya tidak mungkin kita sambil cabut rumput lalu kita makan. Kan tidak konsentrasi. Ya kalau kita makan ya makan begitu kan. Dan memang saya orangnya seperti itu. Lalu juga ketika doa, saya tidak tahu merangkai kata-kata yang baik. Tapi bukan berarti orang yang merangkai kata dengan baik lalu ketika dia berdoa dia salah. Justru saya malah kadang merasa wow luar biasa ketika ada orang yang berdoa dengan kata-kata yang bagus disusun dengan baik. Saya justru berpikir
Ya, andaikan saya juga dikasih talenta seperti itu, tapi ya itu tadi tidak apa-apalah, masing-masing orang punya talenta. Prinsipnya bahwa ketika kita berdoa, jangan sampai dengan niat yang salah. Itu Tuhan Tuhan bilang karena Allah tidak suka itu. Sebaiknya engkau siapkan hati dan pikiran yang sungguh untuk berdoa. To the point, malah ketika dengan sungguh, ya justru Tuhan dengar. Tetapi kalau kita hanya berdoa tak putar, bahkan juga dengan tujuan supaya orang lihat, Tuhan tidak akan pernah dengar. Bahkan engkau merangkai kata yang terbaik sekalipun, bahkan engkau pakai puisi, Tuhan tidak akan dengar. Ya, berbeda ketika kita merayu pasangan ya, dibanding dengan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa bukan merayu, tetapi kita memohon, meminta, tapi juga jangan sampai dengan niat yang salah. Bahkan juga ketika dalam sebuah event, sebuah forum, atau dalam lingkup yang besar, dengan tujuan supaya orang mengatakan, wow dia hebat, dia bagus. Ya Tuhan tidak suka itu. Jadi sekali lagi ya, ketika saya ajak teman-teman bincang-bincang pagi ini, kita bincang-bincang gitu. Saya juga tidak mengkritisi, tidak. Hanya ini bercerita tentang pengalaman pribadi dan bagaimana ketika kita berdoa ya kita menyampaikan itu sesuai dengan kebutuhan kita, lalu juga kita tulus menyampaikan. Sehingga jangan sampai ada kesalahan-kesalahan atau dengan niat-niat yang tidak baik jadi mubazir doa kita kan. Apalagi mau doa makan, sudah doanya sudah panjang, giliran kita pemakanan hilang, kan buyar semua jadinya. Jadi ya nanti teman-teman juga bisa kembali buka Alkitab di Injil Matius pasal 6 ayat 5 dan seterusnya, itu tentang hal berdoa. Ya ini masih ada sambungannya dengan cerita kita pada 2 hari yang lalu itu, ketika saya berbagi cerita tentang doa, meminta, mencari, dan mengetuk. Dan hari ini ya lebih kepada tentang doa untuk kita bisa menaikkan doa kita bukan karena ada tujuan tertentu yang negatif. Itu maksud saya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin bincang-bincang pagi kita pagi ini ya demikian itu dulu. Jangan lupa ikuti terus channel kami ya, Bapak dan Anak Maldini Channel. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Channel kami juga ini memang saya sering upload tentang keserian bahkan keseruan saya dengan anak saya Maldini ya, ketika saya merasa bahwa itu bermanfaat bahkan juga bisa mengedukasi teman-teman yang nonton, ya saya upload. Atau tentang budaya, jikalau memang pas momen saya bisa mendapatkan video atau gambar yang baik, ya saya upload. Tetapi memang tujuan channel ini ya untuk bisa berbagi berkat melalui kita bincang-bincang tentang isi Alkitab. Bahkan juga memang ini sudah 1 minggu saya tidak upload tentang panggung boneka. Jadi itu juga kalau saya upload panggung boneka itu untuk anak-anak. Jadi kalau memang pas nanti ada video yang saya upload tentang panggung boneka, teman-teman bisa bagikan, bahkan juga bisa mengajak anak-anak untuk menyaksikan. Ya daripada anak-anak kita nonton boneka-boneka yang justru kadang-kadang bisa menjatuhkan iman, ya sebaiknya panggung boneka tentang cerita Alkitab ya. Tapi tidak berarti juga bahwa boneka-boneka yang lain salah, tidak. Ya paling tidak maksud saya supaya anak-anak juga bisa mengenal tentang cerita-cerita Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Oke,
Saya rasa demikian itu ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Selamat beraktivitas hari ini. Tetap andalkan Tuhan. Naikkan doamu hari ini dengan sungguh, bukan karena ada niat yang lain. Dan percayalah bahwa apa yang engkau sampaikan ketika engkau menaikkannya dengan keyakinan, dengan iman, dan memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan sekali lagi, karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena apa yang mau kita. Oke. Baik, kalau begitu sampai jumpa lagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Shalom. Sampai jumpa lagi.